السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد، اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، sama-sama kita hormati guru-guru kita, Ustadz Miftahul Fauzi dan guru-guru kita yang lain, orang tua kita Wan Haji Anan Sarbini, Bapak Mujiono dan rekan-rekan yang lain yang insya Allah terus berjuang di dalam mencerahkan kehidupan beragama kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang sangat saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di rumah Allah yang agung dan mulia ini, tak lain yang paling utama, paling pokok adalah menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan diiringi dengan kajian yang mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita semua mendapat ridha darinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan bahasan kita tentang kitab Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allum. Jadi satu ilmu yang mengajarkan bagaimana caranya menuntut ilmu. Jadi ternyata belajar itu ada ilmunya, ya. Jadi belajar itu ada tata cara yang diatur, yang namanya ilmu ta'limul muta'allimi tariqat ta'allum, mengajarkan orang yang belajar, ya, tentang tata cara belajar yang baik dan benar. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sudah masuk bahasan yang lalu. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah. Jadi segala puji maksudnya seluruh kebaikan yang bertebaran, yang merupakan sanjungan, yang merupakan kebaikan-kebaikan, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dimulai dengan bismillah, kemudian dimulai dengan alhamdulillah, mengikuti daripada apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, bahwa semua perbuatan baik apabila tidak dimulai dengan bismillah atau alhamdulillah, maka akan terputus dari rahmat, keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta'. Tiap-tiap perbuatan baik yang di dalamnya mengandung kebaikan, maksudnya la yubda'u fihi, tidak dimulai di dalamnya bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillah, fahuwa aqta', maka dia akan terputus. Tidak ada rahmat, tidak ada keberkahan, dan tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna pujian alhamdu ini mengikuti daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau senantiasa selalu setiap khutbahnya mengawalinya dengan alhamdulillah. Alladzi faddala, yang Allah itu mengutamakan Bani Adam, anak-anak Adam, maksudnya anak-anak Adam itu termasuk di dalamnya kita semua. Bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal, ala jami'il alam. Jadi keturunan Nabi Adam, anak-anak Adam itu unggul, faddala itu diutamakan, dilebihkan, diunggulkan, ya, dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam. Makna salawat adalah kesejahteraan dan keselamatan, sebagaimana merujuk kepada dalil di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah salawat. Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk bersalawat kepadanya. Nah, makna salawat di sini banyak diperselisihkan, karena banyak orang yang mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak perlu lagi doa. Rasulullah itu sudah pasti dijamin selamat dan tidak perlu lagi doa. Ya, di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan tentang salawat ini. Ya. Jadi kenapa Allah bersalawat, malaikat bersalawat, dan kita diperintahkan bersalawat? Ya. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa makna salawat, Allah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad bin Abdullah SAW adalah bahwa Allah itu memberikan rahmatnya kepada beliau. Ini maknanya, artinya bukan berarti Allah mendoakan kepada baginda Nabi, bukan. Kemudian yang kedua adalah malaikat bersalawat kepada Nabi. Maknanya atau artinya adalah bahwa malaikat memberikan doa dan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, makna salawat bagi kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan beliau, baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena kelak mengharapkan syafaat, pertolongan dari beliau di hari kiamat nanti. Di dalam satu hadis beliau mengatakan, karena banyak orang yang memperselisihkan siapa sih sebetulnya yang bakal mendapat syafaat itu. Ya, banyak orang bertanya-tanya,
seperti apa harus kita lakukan supaya kita mendapatkan syafaat. Syafaatul uzma adalah syafaat pertolongan yang besar, yang agung. Rasulullah menjelaskan di dalam hadisnya, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah man aktsara alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling mendapat keistimewaan dariku, yang paling berhak mendapat syafaatku maksudnya pada hari kiamat adalah man aktsara, siapa saja yang paling banyak alayya salatan, membaca solawat kepadaku. Maka rajin-rajinlah kita baca solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil Arabi wal Ajami. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makna daripada Muhammad adalah orang yang terpuji. Kalau dilihat dari bentuknya adalah isim maf'ul ya. Jadi orang yang terpuji. Tetapi kenapa di dalam Al-Quran juga ada nama Ahmad? Ya, jadi ada 4 kali kurang lebih nama Muhammad itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan 1 kali nama Ahmad disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, di antara disebutkan nama Muhammad seperti wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul ila akhirih. Kemudian seperti Ahmad di dalam surah As-Saff ayat 6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran birrasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Para ulama bahkan para ahli tafsir banyak mengemukakan pendapat, diantaranya ada yang mengatakan bahwa Muhammad adalah nama orang yang terpuji, tetapi itu nama di dunia. Kemudian Ahmad juga mengandung makna pujian. Nah, para ulama mengatakan nama Ahmad itu nama yang terkenal di langit. Ya, para ulama ya, mengambil pemahaman maksud daripada 2 nama ini di dalam Al-Quran. Ya. Padahal beliau itu pernah di dalam satu hadis mengatakan, sesungguhnya aku ini mempunyai nama banyak. Innali asma'an ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi wa ana al-Hasyr wa ana al-Aqib. Jadi ada 5 sebetulnya. Ini yang ada dalilnya maksudnya ya. Di dalam riwayat Bukhari Muslim itu ya, ada 5 nama Nabi Muhammad SAW. Tetapi di dalam beberapa sholawat juga ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya 5 namanya. Seperti di dalam sholawat Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah.
Taha itu juga nama baginda Nabi. Salatullah, salawat Allah, salamullah, salam Allah ala Taha, kepada Taha Rasulillah, Rasulullah. Kemudian di bait yang kedua ala Yasin Habibillah, itu juga nama daripada Nabi Muhammad SAW. Ada Taha, ada Yasin. Tetapi yang paling kuat secara dalil yang kuat adalah nama beliau itu ada 5. Begitu juga Mustafa, itu nama beliau juga. Beberapa ulama mengatakan Mustafa itu nama beliau. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan Rasulullah Mustafa, balligh maqasidana, sampaikanlah maksud-maksud kami, tujuan kami. Waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami, ma madha, yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai Allah yang maha luas kemuliaannya. Jadi ada Mustafa, ada Toha, ada Yasin, ada lagi Al-Hadi, wabil hadi Rasulillah, ada juga ya. Jadi kembali kepada yang paling terkuat nama beliau, ada 2 kali, ada 2 disebutkan di dalam Al-Quran, ada Muhammad, ada Ahmad. Nah, pendapat paling kuat memaknai daripada kenapa ada 2 nama. Pendapat yang paling kuat adalah bahwa Muhammad itu adalah orang yang terpuji. Kalau dalam kajian tata bahasanya ini isim maf'ul, maksudnya orangnya. Tetapi kalau Ahmad itu paling terpuji. Ini juga isim, ya, isim tafdil namanya. Ya. Jadi baik Muhammad maupun Ahmad itu kedua-duanya adalah nama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa bayangkan kalau dia orang yang terpuji dan paling terpuji, ya, kita bisa bayangkan kalau kita sholat itu membaca sholawat berapa kali, Pak? Dalam tasyahud, ya, dalam tasyahud kita baca sholawat berapa kali? 2, ya, Bu? Berapa kali, Bu? Baca tasyahud awal sama tasyahud akhir, ya? Ya, Bu. Tetapi yang rukunnya adalah baca sholawat di tasyahud akhir. Kalau nggak baca itu nggak sah sholatnya, ya. Jadi kalau kita memuji Rasul satu orang saja, ini banyak yang meneliti tentang ini. Jadi banyak orang yang meneliti kenapa Muhammad, kenapa Ahmad. Dia adalah orang yang terpuji, yang paling banyak dipuji. Satu orang saja dalam sehari semalam, ya, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh 1 kali. Jumlahnya 9. Ya, 9, ya. 5 waktu, yang 4 waktu itu 2-2, ya. 4 waktu 2 kali tasyahud, ya. Nah, subuh 1 kali tasyahud, ya. Berarti 9 kali, satu orang 9 kali memuji Rasulullah SAW. Nah, jumlah umat Islam di seluruh dunia itu kalau disurvei miliaran, ya, Pak? Ya, Ustaz, ya? Kira-kira miliaran. Kalau di seluruh dunia umat Islam miliaran, kan? Ada 1 miliar lebih mungkin, ya. Ya. Paling banyak hasil survei itu 80-90 itu Sunni, ya. Dan sisanya itu 10-20% itu Syiah, ya. Jadi ahli sunnah yang terbesar. Jadi kalau 1 miliar orang memuji baginda Nabi Muhammad SAW, 1 hari 9 kali 1 orang. Kalau 1 miliar yang melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu,
berarti beliau dipuji satu hari itu 9, berapa jadinya? Bingung kita kalau pagi-pagi ngitung, kecuali ngitung duit kita ya. Kalau ngitung duit mata tegar bae ya. Berarti 9 kali satu orang. Kalau orangnya ada 1 miliar berarti 9 miliar, Masya Allah, subhanallah. Berarti terbukti bahwa nama beliau Muhammad orang yang terpuji dan paling banyak dipuji ya. Jadi itu definisi daripada kenapa beliau mempunyai nama Muhammad, mempunyai nama Ahmad. Kadang kita kalau nggak ngerti kita bingung ya. Maka di sini ada 4 kali disebutkan di dalam Al-Quran berbentuk Muhammad, ada 1 kali berbentuk Ahmad. Keduanya itu adalah nama beliau, karena beliau pernah bersabda di dalam hadisnya tadi, namanya ada 5 ya. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Mahi, ada Al-Hasyr, ada Al-Aqib, itu nama beliau. Dan belum lagi yang tanpa dalil, yang seperti tadi ya, dalilnya ada mungkin nggak kuat gitu ya, seperti Yasin, Toha, Mustafa, Al-Hadi gitu. Itu banyak. Kita lanjutkan. Ala Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajami. Rasulullah Nabi Muhammad adalah Sayyidil Arabi wal Ajami. Maksudnya adalah Sayyid kalau diartikan secara harfiah itu yang mulia, tuan ya, Sayyid, tuan. Tetapi kalau dalam makna apa namanya Ahlul Bait ya, Sayyid dan Sayyidah itu adalah Ahlul Bait, keturunan daripada Sayyidina Husain ya. Sayyid dan Sayyidah, tetapi ada lagi keturunan daripada Sayyidina Hasan, namanya Syarif dan Syarifah ya. Tapi kalau di Indonesia terkenal dengan Habaib, Habib, Habaib itu ya. Maksudnya orang itu mengartikan Habib itu artinya orang yang disukai lah, orang yang dicintai gitu ya. Beliau baginda Rasul Sayyidil Arabi, mulia ya, mulia di Arab wal Ajami, dan mulia di bukan Arab. Jadi beliau mulia di Arab dan mulia juga di non Arab. Al-Ajam maksudnya bukan Arab ya. Jadi beliau mulia sebelum lahir saja sudah mulia. Bahkan kemuliaan beliau itu ratusan tahun sebelum beliau lahir itu sudah diberitakan oleh Allah kepada Nabi Musa ya. Kalau kita bicara perkiraan generasi lah ya, dari Nabi Musa kepada Nabi Muhammad itu ada 9 generasi ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, 15. Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas ya. Dari mulai Musa, Yasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas ya. Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, 9. Terakhir setelah Isa, maka di dalam Al-Quran akan datang seorang Rasul yang tadi saya baca surah As-Saff ayat 6 itu ya, akan datang setelahku ya, mim ba'di, setelahku, ismuhu Ahmad tadi. Jadi kan Nabi Isa seperti itu, karena memang setelah Nabi Isa Rasulullah. Jadi kalau kita hitung 9 generasi Pak, itu urutan Pak. Maka kita kalau menghafal Rasul yang 25 itu urutan, jangan ngacak, karena itu sesuai dengan lahirnya, sesuai dengan generasinya ya. Kalau mau dihafalin itu ada di kitabnya Imam Nawawi ya, Nurul Zulam namanya, ada di sana diterangkan itu ya, generasi-generasi Rasul yang 25. Nah kalau kita lihat di zaman Nabi Musa saja, itu Rasul sudah diberitakan oleh Allah melalui wahyunya di dalam hadis qudsi tentang kemuliaan beliau. Masya Allah. Inilah makanya beliau mulia, mulia di Arab dan mulia di bukan Arab
Di 9 generasi Pak. Kalau satu generasi umurnya, ya kita hitung umur, kalau rata-rata umat Rasul itu antara berapa Pak dalam hadis itu? 70 ya, 60 sampai 70 ya, baina sittin wa sab'in gitu kira-kira ya, kurang lebih ya. Itu umur ya rata-rata umat Rasul. Tetapi kalau dilihat secara penelitian, nabi-nabi terdahulu itu umurnya panjang-panjang Pak. Betul Pak? Ya, Nabi Nuh berapa itu? 950 tahun umurnya ya, dakwahnya. Ya berarti kan beliau hidup dalam masa itu kan, berarti kan umurnya di atas itu gitu kan. Dakwahnya saja segitu kan, berarti umur beliau di atas itu begitu kan. Nah kalau kita lihat 9 generasi, kita katakan satu generasi itu 80 lah rata-rata ya, sampai umat Rasul kita termasuk itu baina sittin wa sab'in ya, 60 sampai 70 kita anggap 80 ya, karena sampai 9 generasi. 9 kali 8 72 ya, berarti 720 tahun sebelum lahir ini sudah diberitakan oleh Allah tentang kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mulia sebelum lahir, beliau mulia setelah lahir, beliau mulia di dalam hidup, dan beliau mulia setelah wafat ya. Sayyidil Arabi wal Ajami wa ala alihi wa ashabihi. Makna daripada alihi adalah keluarga beliau. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang dimuliakan di Arab dan bukan Arab, dan kepada keluarganya. Nah, di sini pengertian daripada keluarga merujuk kepada ashabul kisah Pak. Kalau keluarga Nabi itu siapa aja ya, alihi itu ahlul bait maksudnya. Nah merujuk kepada dalil yang paling kuat, siapa yang dimaksud dengan keluarga beliau. Nah ini terkait dengan asbabun nuzul, ayat yang terkenal dengan ayat tathir ya, pembersih. Itu di dalam surah Al-Ahzab ayat 33 kalau tidak khilaf. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Begitu bunyi ayatnya. Nah ini ayat ini turun karena suatu hari Rasulullah mengatakan bahwa inilah keluargaku. Nah, ini cerita daripada ashabul kisah ya, penghuni daripada kisah itu adalah kain ya, yang terbuat dari bulu hewan yang berwarna hitam. Itu namanya kisah ya. Ada ashabul kisah, ada ashabul kahfi ya, artinya penghuni. Nah suatu hari ini yang menjadi sebab turun ayat tathir tadi. Innama yuridullahu, sesungguhnya Allah itu menginginkan, liyudhiba ankum rijza, untuk menghilangkan daripada kekejian dan kekotoran ahlal bait, keluarga Rasulullah SAW. Wa yutahhirakum tathira, dan Allah berkehendak untuk membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ini keluarga Nabi. Nah dalam ashabul kisah itu sangat terkenal hadisnya ya, hadis At-Tirmidzi ya, hadis Sahih At-Tirmidzi, di mana suatu hari Rasulullah berada di rumah istrinya Ummu Salamah. Tatkala beliau berada di rumah Ummu Salamah, beliau dijamulah oleh istrinya ya, diberi makanan daging yang terbalut tepung seperti itu ya. Kemudian Rasulullah mengumpulkan daripada 5 orang termasuk beliau. Beliau pada saat itu di rumah Ummu Salamah bersama Sayyidina Ali yang pertama,
Yang kedua bersama Fatimah Zahra. Yang ketiga bersama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi 5. Nah, pada saat itu Rasulullah menyelimuti, mengerudungi daripada semua, termasuk beliau dan termasuk Sayyidina Ali. Nah, beliau berkata, "Ya Rabb, inilah ahlul baitku, inilah keluargaku. Maka jauhkanlah mereka daripada kekotoran dan kekejian, dan bersihkanlah mereka ini dengan sebersih-bersihnya." Nah, ini maka setelah ini turun, jadi yang menyebabkan turun ayat daripada ayat tathhir tadi, Al-Ahzab ayat 33 ya, itu yang menyebabkan turunnya ayat adalah ashabul kisah ini. Jadi yang dimaksud dengan keluarga beliau adalah yang sangat kuat adalah 5, termasuk beliau ya, karena di dalam ashabul kisah itu yang dikerudungi itu ada 5 ya. Maka keluarga beliau adalah yang pertama Sayyidina Ali, kemudian Fatimah, kemudian Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain ya. Jadi termasuk keturunan-keturunannya. Maka tadi ada Habib, ada Sayyid, ada Syarif ya. Ada Sayyidah, ada Syarifah. Itu keluarga Nabi ya. Keluarga Nabi yakni keturunan daripada Sayyidina Al-Hasan wal Husain ya. Jadi keturunan beliau termasuk Habib Rizik Syihab ya, itu beliau adalah Ahlul Bait. Kemudian juga Al-Imam Syafi'i itu juga Ahlul Bait ya, karena beliau Al-Muttalibi ya. Jadi termasuk di luar daripada yang 5 ini, para ulama mengatakan bahwa Al-Muttalibi Al-Hashimi juga keluarga beliau ya. Karena dalam satu riwayat Rasulullah pernah bersabda yang bunyinya, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail, wastafa min waladi Ismail bani Kinanah, wastafa min bani Kinanah Quraisyan, wastafa min Quraisyin bani Hashim, wastafani min bani Hashim." Ini beliau pernah berkata, bersabda seperti ini, Allah memilih daripada anak Ibrahim Ismail, artinya kemudian Allah memilih lagi daripada anak Ismail Bani Kinanah, kemudian Allah memilih daripada Bani Kinanah Bani Quraisyan, kemudian Allah memilih daripada Bani Quraisyan Bani Hashim, kemudian dari Bani Hashim Allah memilih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para ulama ada yang mengatakan bahwa yang termasuk keluarga beliau juga Bani Hashim dan Bani Muttalibi. Lalu bagaimana dengan istri-istri beliau? Karena pada saat ashabul kisah ini terjadi di rumah Ummu Salamah spontan mengatakan, ketika Rasul mengatakan, "Ya Allah, inilah keluargaku." Maka Ummu Salamah mengatakan, "Bagaimana aku, wahai Rasul?" Nah, di sini terdapat perselisihan paham para ahli tafsir. Para ulama berselisih paham mengenai apakah istri beliau itu Ahlul Bait. Karena ada yang berargumen kalau istri itu kalau terjadi talak maka akan terputus, tidak akan menjadi istri lagi. Ada yang berdalil seperti itu. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa istri beliau juga termasuk daripada keluarga beliau ya, Ahlul Bait maksudnya. Nah, pada saat Ummu Salamah menanyakan kepada baginda Nabi, pada saat itu dijawab, "Wahai Ummu Salamah, engkau tetap di tempatmu dan engkau tetap berada di dalam kebajikan." Ini jawaban beliau di dalam hadis Bukhari Muslim itu. Jadi artinya tidak secara tegas Rasulullah itu mengiyakan bahwa istri-istri beliau juga Ahlul Bait. Jadi di sini terjadi perselisihan paham. Jadi sebagian ulama mengatakan istri beliau juga keluarga beliau, dan sebagian ulama lagi mengatakan istri-istrinya tidak termasuk daripada keluarga beliau. Tapi yang jelas yang sangat kuat ya, yang dalilnya sangat kuat adalah ashabul kisah tadi,
Jadi ada 4 ya. Jadi seluruh keturunan daripada Fatimah dan Sayyidina Ali ya, anak-anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu terus sampai hari ini itu termasuk daripada keluarga Nabi. Di Indonesia itu Ahlul Bait yang ada di Indonesia, saya baca dari buku penelitian, karena para habaib dzurriyyat Rasul, keturunan Rasul yang ada di Indonesia itu ada lembaga khusus Pak yang mendata dan mencatat setiap kelahiran keturunan Rasul. Itu ada lembaga khusus yang meneliti itu kebenarannya ya. Jadi ada persyaratan khusus ketika lahir didaftarkan. Nah, sampai sekarang itu di Indonesia saja itu kurang lebih ada 1,2 lah ya, 1,2 juta se-Indonesia kurang lebih. Dan di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi itu ada 14 ribuan itu para habaib ya. Jadi ini yang dimaksud dengan dzurriyyat ya, keturunan atau keluarga baginda Nabi ya. Ini saja dulu ya, karena sudah waktu sudah ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah, yang salah kebodohan saya ya. Mari sama-sama kita tutup ta'lim kita dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.